Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mana Bang Harun? Dulu Bang, ketua kelas kita, doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih ya Bang Harun. Oke, anak-anak Ustadz semuanya. Sebelumnya anak-anak Ustadz, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kan anak Ustadz apa-apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ustaz. Siapa yang tahu Ustadz? Iya, silakan. Bergerak. Oke, bergerak. Bernapas. Apa lagi Bang Firkin? Makan. Makan, iya. Ternyata anak-anak Ustadz masih ingat apa saja materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, anak Ustadz, materi kita pada hari ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, anak Ustadz, tujuan pembelajaran kita dengan membaca siswa dapat menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat membuat sebuah paragraf secara runtut berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan. Oke, anak Ustadz. Nah, materi kita yang pertama yaitu tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Kayaknya tahu nggak kenapa jual ya? Ya, apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kita perhatikan lagi, anak Ustadz semuanya. Nah, kalimat utama. Kalimat utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Pelajari yang pertama yaitu paragraf deduktif. Nah, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Oke, kita perhatikan. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Oke, Ustadz, kita perhatikan contoh berikut ini. Silahkan dulu dibaca Bang Faiz. Dan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Anak-anak Ustadz, ide pokok dari teks yang dibacakan tadi. Oke, yang udah selesai silahkan anak Ustadz. Dari teks yang dibacakan Bang Faiz tadi, yang mana di sini yang merupakan ide pokoknya? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kita perhatikan materi kita selanjutnya, yaitu anak Ustadz tentang paragraf induktif. Nah, apa itu paragraf induktif? Nah, paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jadi kita perhatikan contoh di bawah ini, ya. Anak Ustadz, silahkan dulu dibacakan dulu, Kak Raina Cintami, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing ide pokok dari teks. Oke, yang udah selesai, apa kira-kira ide pokok dari teks yang dibacakan Kak Raina tadi? Ahmad adalah anak yang pandai di kelas. Nah, kita perhatikan anak-anak Ustadz, sekarang kita membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, di sini anak-anak Ustadz, ya, Ustadz sudah membuat ide pokoknya. Sekarang anak-anak Ustadz, kalian akan membuat suatu paragraf berdasarkan ide pokok yang Ustadz buat ini. Nah, apa ide pokoknya Ustadz? Nah, kambing merupakan salah satu jenis hewan yang bertulang belakang yang selalu diternakkan oleh masyarakat. Ada lagi anak Ustadz? Silahkan. Kambing merupakan salah satu jenis hewan yang bertulang belakang yang selalu diternakkan oleh masyarakat. Kambing
memiliki 4 kaki. Kambing merupakan hewan mamalia dan pemakan rumput. Oke, luar biasa ya, Kak Rara. Ustadz kasih 3 bintang ya. Yang lainnya anak Ustadz kasih masing-masing 1 bintang. Oke, kita Ustadz. Nah, di sini ada organ gerak hewan. Oke, Ustadz. Organ gerak hewan itu anak Ustadz terbagi menjadi 2. Apa saja itu Ustadz? Nah, ada anak Ustadz organ gerak hewan vertebrata ataupun hewan yang bertulang belakang. Yang kedua yaitu hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, anak Ustadz. Nah, kita perhatikan yang pertama yaitu organ gerak hewan vertebrata, yaitu organ gerak hewan yang bertulang belakang. Oke, kalian perhatikan gambar apa itu, Nak? Burung. Iya, gambar burung, ya. Nah, silakan kalian amati dulu gambar burung ini. Apa anak Ustadz yang kalian perhatikan alat geraknya? Sayap. 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 Apalagi anak Ustadz? Selain sayap? Kaki. Kaki. Kalau fungsinya, apa kira-kira fungsi daripada alat geraknya? Sayap untuk Sayap untuk menerbang. Ah, terbang. Kemudian apa lagi? Kakinya untuk apa? Kakinya untuk berjalan. Oke, anak Ustadz, kita perhatikan materi kita selanjutnya, yaitu organ gerak hewan avertebrata, yaitu organ gerak hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, silahkan kalian perhatikan anak Ustadz. Gambar apa ini, Nak? Belalang. Iya, belalang luar biasa. Belalang. Kalau kita perhatikan, apa ini alat geraknya? Kaki. Kaki. Apa lagi? Sayap. Sayap. Fungsinya? Kaki untuk meloncat, sayap untuk menerbang. Oke, luar biasa ya. Kaki untuk melompat dan sayap untuk terbang. Nah, anak-anak Ustadz, kita perhatikan anak Ustadz untuk menambah pemahaman anak Ustadz terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Di sini Ustadz akan menayangkan sebuah video ya, menayangkan video. Silahkan anak Ustadz nanti diperhatikan. Oke. Dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, ada materinya yang kurang jelas. Kalau nggak ada anak Ustadz, di sini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan anak Ustadz. Nanti Ustadz kirim LKPD-nya ini ke Google Classroom kita. Kemudian anak-anak Ustadz, ada lagi nanti Ustadz kirim di Google Classroom kita, anak Ustadz link ya, link evaluasi pembelajaran kita. Itu semuanya silahkan dikerjakan. Ustadz tunggu besok ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian menganalisis organ gerak hewan dan fungsinya. Jawabannya nanti dikirim ke Google Classroom kita. Nah, sekarang anak Ustadz, kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, apa-apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ada tadi ide pokok, kemudian kita mempelajari lagi tentang paragraf, kemudian tadi alat gerak hewan dan manusia adalah tulang dan otot. Oke, anak-anak Ustadz, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Bang Harun dipimpin kembali doanya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Harun ya. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz semuanya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.